Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami di Market Review, dan Komisi 11 DPR RI mendukung rencana pemerintah untuk membentuk holding BUMN pada tahun ini, dan langkah ini dinilai dapat memperkuat usaha ultra mikro serta memperluas sasaran pembiayaan. Anggota Komisi 6 DPR RI sangat mendukung dan mengapresiasi rencana pemerintah untuk secepatnya membentuk holding BUMN pada tahun ini. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat usaha ultramikro sekaligus memperbesar jangkauan dan sasaran pembiayaan. Seperti diketahui, pemerintah berencana akan membentuk holding BUMN untuk ultramikro yang beranggotakan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Permodalan Nasional Madani Persero, serta PT Pegadaian Persero, di mana pembentukan holding ini diprediksi dapat realisasi pada kuartal 3 2021 mendatang. Selain itu, pihak DPR juga meminta pemerintah terus memastikan bahwa perhitungan valuasi aset negara di perusahaan holding dapat dilakukan secara tepat dengan nilai yang sangat tinggi. Hal ini harus dilakukan guna meminimalisir potensi kerugian negara atas pembentukan holding tersebut. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR telah mengumumkan berbagai manfaat positif dari sinergi BUMN untuk ultramikro, di mana hadirnya holding ini diyakini akan dirasakan pelaku usaha, serta berpeluang besar mendapatkan pembiayaan berbunga rendah di masa depan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review kali ini mengenai urgensi holding BUMN Ultra Mikro, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Ibu Afi Liani, ekonom senior Indef. Selamat pagi Bu Afi. Selamat pagi Mas Diki, apa kabar? Kabar baik Bu Afi, apa kabar? Sehat selalu? Ya, baik juga, alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama Market Review Bu Afi. Langsung saja kita ke topik yang kemudian kita akan bahas di paruh kedua di Market Review mengenai urgensi holding BUMN pembiayaan ultra mikro. Urgensinya seperti apa kalau Anda lihat Bu Afi? Oke. Kalau saya termasuk yang mendukung ya. Kenapa menjadi urgent? Karena selama ini kan Pegadaian dan PNM itu berdiri sendiri sehingga nggak mudah untuk mendapat sumber pembiayaan, bahkan lebih mahal. Tapi dengan berbentuk holding, maka ada kemudahan-kemudahan dari sisi pendanaan, karena kan mereka ini bukan bank, jadi tidak bisa mendapatkan dana dari masyarakat secara langsung, sehingga mereka harus biaya yang mahal. Nah, menjadi bagian dari holding itu pertama keuntungannya bukan hanya pada perusahaannya atau Pegadaian dan PNM, tapi juga pada masyarakat yang memanfaatkan PNM dan Pegadaian, karena dia bisa mendapatkan bunga pasti yang lebih murah, di mana sumber dananya juga lebih murah dan banyak ya. Nah, yang kedua, ini bisa meningkatkan pangsa pasar dari PNM maupun Pegadaian, karena dengan sumber dana yang besar dari BRI pastinya mereka bisa expand. Nah, yang ketiga, keuntungannya adalah tidak saling bersaing. Pasti akan ada bagaimana mereka di antara BRI, PNM, dan Pegadaian itu saling berbagi pasar. Dan ini yang membuat akhirnya justru tidak harus bersaing habis-habisan yang sebenarnya akan merugikan perusahaan itu. Gitu. Baik. Ya. Dan memang era ke depan tuh era berkolaborasi ya, tidak bisa lagi era bersaing gitu. Ya, Bu Afi, bagaimana dengan mekanisme pembiayaan ultramikro sebelumnya? Ada apa dengan mekanisme yang sudah ada sebelumnya? Apakah memang dengan keberadaan holding ini mengenai akses pembiayaan UMKM misalnya kepada sumber pembiayaan ini akan memang lebih dekatkah, dan secara capaian juga ini akan lebih luas nantinya? Oke, jadi gini, definisinya lembaga keuangan yang boleh mengambil dana dari masyarakat itu hanya bank. Jadi PNM dan Pegadaian itu tidak bisa mengambil langsung, maka mereka harus mengeluarkan obligasi, mereka harus cari pinjaman untuk meminjamkan kembali gitu. Nah, dengan adanya holding ini, keuntungannya adalah Bank Rakyat Indonesia itu bisa memberikan line kepada mereka, karena itu akan menjadi bagian dari subholding di BRI gitu. Jadi itu yang membuat satu keuntungannya, dananya bisa lebih murah dan lebih banyak, karena mereka tidak terpaku dengan PNM atau modal ya, maksudnya modal yang ditanamkan pemerintah. Jadi itu keuntungan pertama ya. Yang keuntungan kedua adalah pangsa pasarnya tidak saling bersaing ya, apalagi mikro di Indonesia ini kan besar, hampir jumlahnya 40 jutaan jumlahnya gitu. Nah, sehingga nanti akan ada pangsa pasar yang bisa lebih luas lagi ditangani ya. Biasanya kalau Pegadaian itu banyak kan kredit konsumtif karena menjaminkan barang ya. Sedangkan PNM itu banyak kreditnya produktif, tapi di sisi ultra mikro. Nah, jadi menurut saya ini akan banyak tertangani lebih banyak lagi kredit-kredit secara mikro
yang bisa diakses oleh mereka. Jadi menurut saya malah Pegadaian dan PNM ini akan bisa jadi lebih besar karena akses terhadap pembiayaannya lebih mudah. Itu bedanya. Baik, ya integrasi data menjadi salah satu alasan utama mengapa kemudian dilakukan holding BUMN pembiayaan ultramikro. Apakah dengan adanya holding ini integrasi data automatically akan kemudian terjadi, Bu Afi? Ya, memang kan kita punya aturan tentang kerahasiaan data ya. Tetapi paling tidak kalau menjadi bagian dari holding dengan tetap mengikuti aturan-aturan rahasia data, itu paling tidak bisa mengetahui. Paling tidak ini juga untuk pemerintah, di mana pemerintah biasanya ada skema-skema insentif untuk yang mikro ya. Kita tahu sekarang selama pandemi juga sudah ada. Nah, menurut saya ini akan bisa dilanjutkan walaupun tidak kondisinya pandemi, sehingga pemerintah bisa tahu di mana pemerintah harus masuk, yang komersial di mana, yang pemerintah harus subsidi di mana, yang harus diinsentifkan yang mana gitu. Jadi ini juga saya rasa jauh lebih baik dan database itu akan terlihat dengan lebih baik lagi karena ini bisa menguasai hampir mungkin lebih dari 50% database UKM di Indonesia, terutama adalah mikro. Nah, jadi menurut saya keuntungannya banyak sekali, apalagi kan ke depan dengan era digital ya, kita harus dengan artificial intelligence, dengan itu kan butuh modal yang besar atau butuh investasi yang besar ya kan. Nah, kalau itu dia sendiri tidak bergabung dengan BRI, mungkin kemampuan untuk berinvestasinya akan lambat gitu. Padahal kebutuhan itu dibutuhkan lebih cepat. Nah, dengan adanya holding dengan BRI, mungkin selain data juga investasinya itu nggak perlu investasi sendiri, tapi bisa bergabung dengan BRI. Gitu. Baik. Asetnya juga ini kemudian akan sangat besar, Bu Afi, kalau kita lihat dari apa yang sudah disampaikan sekitar 2.200-an triliun lah yang akan menjadi aset dari BUMN pembiayaan ultramikro ini. Ya. Sejauh mana ini kemudian nantinya akan memberikan kontribusi kepada pendapatan negara dalam hal dividen? Ya, menurut saya mungkin sasaran utamanya kalau ultramikro nggak ke dividennya ya. Tetapi mau tidak mau selama ini harus kita akui bahwa BRI termasuk yang memberikan dividen yang sangat besar sebenarnya ya. Nah, artinya kita jangan melihat dari sisi dividennya, tapi melihatlah dari sisi bantuan pemerintah melalui BUMN kepada ultramikro itu menjadi lebih luas. Sehingga orang yang mungkin tadi tidak bisa akses terhadap Pegadaian dan PNM, sekarang dengan database dan juga data yang lebih baik itu akan bisa akses gitu. Saya lebih melihatnya sih ke situ ya, bukan pemerintah nggak akan melihat dari sisi dividennya dulu. Gitu. Baik, Bu Afi, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.